memulai ibadah kita. Sebelum kita ibadah, mari kita satukan hati, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk pagi yang indah yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih Engkau berikan buat kami untuk beribadah bersama-sama Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau memberikan hati kami Tuhan, kami memberikan seluruh jiwa kami Tuhan, kami memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Biar kiranya Tuhan semua puji-pujian kami Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa sebagai dupa yang harum Tuhan untuk Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dengan hati yang siap Tuhan kami mau sambut Engkau Tuhan hanya dalam nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara, pagi hari ini kita mau sama-sama muji Tuhan. Sebab Dialah Allah yang dahsyat. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
karena-Mu Tuhan kami kuat. Yes Lord.
pujian dan hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Yes, Lord Jesus. Hallelujah.
Bapa, terima kasih Yesus untuk pengorbanan-Mu yang dahsyat Tuhan, pengorbanan-Mu yang sempurna buat kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah persembahan kami Tuhan. Inilah hidup kami Bapa. Inilah pujian syukur kami Yesus. Untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami yang gak pernah berakhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Untuk segala hal yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami mau lihat semuanya bahwa semuanya baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau sebentar kami mau duduk diam Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau yang berkati kami. Kau yang bukakan Tuhan telinga kami Bapa. Pikiran kami, hati kami Tuhan. Supaya kami boleh mengerti Tuhan setiap firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau siap Tuhan dengan firman-Mu Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan setia di dalam memberkati kita. Pada hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan ke-7 tahun 2021. Banyak perkara telah terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tapi kita harus akui Allah kita di dalam nama Yesus Kristus tetap setia. Pada kesempatan ini sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama akan masuk untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Saudara telah menyiapkan roti dan anggur saudara. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kembali pada hari ini di minggu pertama bulan ke-7, anugerah-Mu yang besar melingkupi kami hari lepas hari. Sekalipun di tengah badai, Engkau tetap ada di tengah-tengah badai untuk melindungi kami, menjaga kami, mengamankan kami. Dalam kesempatan ini Bapa, kami bersama-sama akan bersekutu dengan tubuh dan darah. Ampuni setiap kesalahan kami, layakkan kami untuk menerima perjamuan ini Bapa. Kami percaya Kau adalah Allah pengasih yang akan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kanan. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan iman kita bersekutu dengan darah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus untuk tubuh dan darah. Biarlah Tuhan persekutuan dengan tubuh-Mu melalui roti ini. Kami mengingatkan saudara-saudara kami. Kami tetap mengingat bahwa kami adalah gereja-Mu, di mana Engkau sebagai kepala. Demikian juga persekutuan dengan darah-Mu yang menguduskan kami, yang akan memberikan kekuatan kepada kami hari lepas hari di hari-hari yang akan kami lalui. Bersama-Mu kami akan melakukan perkara-perkara besar. Bersama-Mu kami aman Tuhan. Sekalipun di kiri kanan kami mendengar ada hal-hal yang buruk, tapi Engkau tetap melindungi kami, dan kami hanya mendengar saja. Terima kasih Bapa untuk persekutuan dengan tubuh dan darah.
Mari jemaat yang dikasih Tuhan yang telah menerima perjamuan kudus hari ini, dengan iman kita ucapkan amin. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita langsung buka saja di kitab 2 Raja-Raja 7. Saya akan bacakan buat kita semua, dimulai ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elisa, 2 Raja-Raja 7. Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal ini mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ayat yang ketiga, 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita juga akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai di pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini adalah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal di dalam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahu hal ini ke istana raja. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahu hal itu ke istana raja. Sampai ayat 11 di perikop ini yang 20 ayat saya bacakan. Saudara, kita melihat saudara dari kisah ini. Kisah ini dilatar belakangi oleh satu situasi yang penuh dengan keputusasaan. Ada kelaparan di sana karena Samaria dikepung oleh tentara Aram. Saudara, kita bisa membaca, nanti saudara baca di sebelahnya dari 2 Raja-Raja 7 ini, yaitu 2 Raja-Raja 6 di ayat 25 sampai 29. Bagaimana pada waktu itu kerajaan Israel di Samaria dikepung oleh tentara Arab. Nah, saudara, yang menarik di sini, saudara, di sini kita lihat ada 4 orang kusta yang membawa pesan ke gerbang kota, sehingga Samaria, kerajaan Israel berubah. Mereka yang sudah putus asa memiliki pengharapan. Mereka yang kelaparan mendapatkan makanan. Jadi pesan ini adalah pesan yang penuh dengan harapan. Saudara, dari kisah ini saudara, ada satu frasa dikatakan begini,
bahwa tidak patut kita ini diam saja. Karena hari ini adalah hari kabar baik. Saudara, kita melihat di ayat 9 ini dikatakan tidak patut yang kita lakukan ini. Artinya 4 orang kusta ini sudah mendapatkan makanan, bahkan mendapatkan emas, perak, dan pakaian yang bagus-bagus dari tentara Aram. Karena tentara Aram berlarian karena takut, dibuat takut oleh Tuhan, menganggap orang Israel telah mengutus tentara Het dan tentara Misraim untuk membantu Israel menyerang mereka, sehingga mereka berlari-larian. Satu ketakutan yang datang dari Tuhan. Nah, ketika mereka sudah 4 orang kusta ini mendapatkan banyak makanan dan harta benda dan lainnya, mereka mengatakan tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita saudara dan saya pernah mendapatkan hari yang mendapatkan kabar baik. Tahun 97 saya mendapatkan hari kabar baik, di mana Tuhan mengutus hambanya untuk memberitakan Injil kepada saya. Nah, menarik di sini yang ingin saya sampaikan, saudara, 4 orang kusta ini setelah mendapatkan atau mempunyai kabar baik, saudara, setelah dia mendapatkan pertolongan dari Tuhan, dia mengatakan tidak patut kalau kita diam saja. Kita harus memberitakan kabar ini ke kota. Saudara, 4 orang kusta. Orang kusta ini adalah gambaran orang berdosa. Mereka itu adalah orang-orang yang diasingkan. Mereka ini adalah orang-orang yang mungkin sangat miskin. Saudara, ketika kondisi mereka, saudara, sudah tidak menentu, mereka tidak ada di dalam kota karena mereka harus diasingkan. Mereka tinggal di dekat pintu gerbang kota, sementara pintu gerbang kota ditutup, saudara. Kota itu juga dikepung, tidak ada harapan. Dia mengatakan, saudara, kita diam di sini akan mati, kita masuk juga. Di situ ada kelaparan, kita akan mati, masuk ke kota. Baiknya kalau kita pun pergi ke sana, ke tentara Aram, mendekati tentara Aram, siapa tahu kita tidak mati. Tapi kalau kita mati pun ya nggak apa-apa. Saudara, tidak ada pilihan bagi 4 orang kusta ini. Nothing tulus. Mereka kelaparan. Mereka adalah orang-orang yang diasingkan. Saudara, jika ini, saudara, terjadi pada kita di dalam kondisi ini, kalau kita melihat, saudara, saat ini, di tengah badai ini, badai yang semakin luar biasa, saudara, kita seolah-olah seperti tentara Israel terkepung. Ada pembatasan-pembatasan sehingga kita tidak bisa bergerak. Bergerak kita pun takut. Kematian hari lepas hari kita dengar. Tidak sampai sebulan teman-teman atau rekan-rekan kecil tetangga saya meninggal. 3 orang. Beberapa diantaranya COVID. Baru-baru saya mendengar juga seorang hamba Tuhan meninggal dunia. Hari lepas hari. Belum lagi kalau kita melihat di TV, kalau mendengar di TV, banyak korban yang berjatuhan. Setiap hari 4, 5, mungkin 10 kali saya mendengar dari rumah bunyi sirine mobil ambulan. Begitu mengerikan. Saudara, dalam kondisi kelaparan ini, saudara, apa yang harus kita lakukan? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jemaat AFJF Cimahi, Tuhan mengizinkan semua ini terjadi, tapi Tuhan juga akan memelihara kita. Itu yang harus kita yakini. Tetapi di dalam pemeliharaan Tuhan ini, saudara, kalau firman Tuhan mengatakan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada kita, kepada saudara dan saya. Kemana fokus kita? Saya melihat sekali lagi yang terus berulang-ulang saya sampaikan, saudara. Ini adalah kesempatan untuk kita meningkatkan kualitas hidup kita. Mazmur 91 tentang perlindungan Tuhan terhadap
umatnya. Di mana dikatakan di Mazmur 91, saudara, ketika kiri kanan kita mendengar ada kematian, kita hanya menonton saja. Tapi di ayat selanjutnya, saudara, Tuhan mengatakan bahwa hanya kepada orang yang melekat kepada Tuhan, Tuhan akan pelihara. Tuhan akan jauhkan dari segala mara bahaya. Untuk itu, saudara, di dalam kesempatan ini, di dalam kondisi ini, Tuhan, apakah saudara lapar rohani atau tidak? Ataukah hanya kelaparan saja, saudara, dagingnya saja? Mari kita, saudara, ini adalah kesempatan untuk kita meningkatkan kualitas hidup kita. Di ayat yang ketiga, 4 orang sakit kusta itu ada di depan gerbang pintu, dikatakan, saudara yang dikasihi Tuhan, dia katakan, mengapa kita duduk-duduk saja di sini? Mengapa kita duduk-duduk saja di sini? Jika kita berkata baiklah kita masuk kota, padahal dalam kota ada kelaparan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan selanjutnya, jika kita tinggal di sini pun kita akan mati. Di gerbang maksudnya. Jika kita pergi, kita juga akan mati kemungkinan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun kehidupan kita. Kehidupan yang menyembah, yang meningkatkan kualitas rohani kita. Ini adalah kesempatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, 4 orang kusta ini mengambil keputusan untuk datang ke perkemahan. Mari saudara, di tengah kondisi ini, kita datang ke hadirat Tuhan. Kita bangun kehidupan, kita tingkatkan kualitas rohani kita, kualitas iman kita. Mari kita tingkatkan, saudara. Kita harus memiliki keinginan untuk melakukan itu. Tidak bisa kita diam saja. Kita harus bangun kehidupan yang menyembah Tuhan. Kita harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Karena hanya kepada mereka yang melekat kepada Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu nyata. Berkat-berkat Tuhan itu nyata. Kepada mereka dikatakan oleh firman Tuhan yang melekat kepada Tuhan. Yang menarik di sini, saudara, sekali lagi saya ingin sampaikan. 4 orang kusta ini mengatakan di tempat atau di gerbang dia akan mati, masuk ke kota di sana kelaparan pun akan mati. Tapi jika kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram, dikatakan jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Saudara, kita harus keluar dari kondisi ini. Tapi hal yang paling utama, saudara, Tuhan ingin, kalau Tuhan izinkan dunia mengalami ini, kita, saudara dan saya, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita harus bertumbuh, kita harus maju, jangan diam. Kita harus bertumbuh. Sekali lagi saya mengatakan, Mazmur 91 dikatakan, sungguh ayat 14, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini, saudara, Tuhan akan menyertai kita, akan melindungi kita. Seperti Tuhan melindungi, menyertai 4 orang kusta ini. Saudara, karena kita, saudara dan saya, seperti Mazmur 41, janji firman Tuhan, Tuhan akan melindungi mereka yang melekat kepadanya. Ayat yang 14 Mazmur 91. Perhatikan lagi, saudara, ayat-ayat yang sering meneguhkan kita. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk berdatangkan kepada kita. Di tengah kondisi ini Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada orang-orang percaya. Kepada siapa? Kepada orang Kristen kah? Tapi kita lihat di sini, kepada mereka yang mengasihi Dia. Berarti kita harus mengenal, melekat, mengasihi Dia, saudara. Saudara, di
tengah kondisi yang menakutkan, keputusasaan, orang kusta itu mengambil keputusan untuk maju, dan mereka mendapatkan berkat yang luar biasa. Demikian juga untuk kita saudara dan saya. Sekali lagi saudara, mari kita bangun hubungan yang lebih akrab dengan Tuhan, melekat, yang mengasihi Dia, yang lebih lagi dan lebih lagi. Kita lihat saudara di Mazmur 91 dikatakan ketika mereka yang melekat kepada Dia berdoa, Tuhan akan menjawab. Tidak bisa kita melakukan banyak hal di tengah kondisi ini. Penularan begitu luar biasa. Ekonomi sudah betul-betul marat-marit. Saudara, mau bergerak kita salah. Mau keluar, tadi saya dengar saudara, ada kabar di Jakarta itu orang naik sepeda pun yang bersepeda, yang berolahraga akan ditangkap, sepedanya akan ditahan, pengemudinya akan ditindak. Karena begitu luar biasa penularan. Jangan sampai kita penyebab ada terjadinya penularan demikian. Pemerintah kota Jakarta mungkin berpikir demikian. Di kota-kota lain pun demikian. Jawa dan Bali mengadakan PPKM, pembatasan-pembatasan yang luar biasa, sehingga daya gerak kita, ruang gerak kita juga sangat terbatas. Untuk itu saudara, apa yang harus kita lakukan? Datang kepada Tuhan, melekat kepadanya. Kita lihat 4 orang kusta mendapatkan kabar baik. Mereka dipulihkan kehidupannya. Saudara, 4 orang kusta ini orang yang hina. Kita lihat tadi saudara, di ayat selanjutnya di 2 Raja 7 dikatakan bahwa tidak patut kita diam saja. Mereka pergi mengabarkan. Mereka mendekati kota, padahal mereka tidak boleh berdekatan dengan orang yang sehat. Tapi orang-orang sana, orang-orang Samaria waktu itu, kerajaan Israel waktu itu, raja dan semua penduduk masyarakat di Samaria itu mendapatkan kabar dari seorang pria. Kita saudara dan saya mungkin sedang dalam keadaan lemah, tapi ketika kita datang melekat kepada Tuhan ada berkat, sehingga kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. 4 orang kusta akhirnya berpakaian indah yang asalnya compang-camping. Saudara mendapatkan berkat yang luar biasa. Saya menyampaikan ini saudara, ini adalah satu gambaran begini, bahwa bisa ini adalah ketika kita belum lahir baru, belum bertobat. 4 orang kusta, karena orang kusta itu gambaran sebagai orang berdosa. Kita yang sudah diselamatkan, dulu kita adalah seperti orang kusta, belum mengenal Tuhan, sebagai orang berdosa. Tapi kita dipulihkan. Tapi apakah kita seperti 4 orang kusta ini, memberitakan kabar baik yang kita terima, di mana kita dipulihkan kepada orang banyak? Setelah kita mendapatkan berkat, saudara dan saya hidup tidak sungguh-sungguh di dalam ikut Tuhan. Tuhan ingin di dalam kondisi ini kita maju. Dan saya percaya janji Tuhannya dan amin untuk memberkati kita. Nah pertanyaannya, jika kita saudara dan saya yang telah diberkati, atau saat ini saudara mengambil keputusan untuk mendatang lebih dekat lagi kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan memulihkan. Tapi ingat, ketika kita dipulihkan oleh Tuhan kembali, ketika kita mendapatkan perlindungan dari Tuhan di tengah-tengah kondisi yang begitu luar biasa, menakutkan, menyeramkan, terbatas ruang gerak kita, apakah kita akan mengabarkan kabar baik ini kepada orang banyak? Saudara, beritakan kabar baik. 4 orang kusta ini menyadari siapa mereka sebelumnya. Mereka adalah orang yang sudah putus asa. Mereka orang-orang yang hina, orang yang miskin, orang yang tertolak. Tapi ketika mereka mendapatkan berkat dari Tuhan, mereka mengatakan, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita.
Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitakan hal ini ke istana raja. Saudara, sebagai orang percaya yang telah diselamatkan, yang mendapatkan kabar yang luar biasa, kabar keselamatan, dan keselamatan itu telah kita terima. Kalau saat ini juga saudara yang telah diselamatkan mengalami pergumulan yang berat, mungkin ada di dalam ketakutan, datanglah kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan, kita maju untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Semakin mengasihi Dia, semakin melekat kepadanya, maka Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Maka Tuhan akan melindungi kita, akan menjaga kita. Langit akan dibukakan untuk memerintahkan berkat-berkat yang turun atas kita. Tuhan akan cukupkan setiap kebutuhan kita. Itu pasti, itu ya dan amin. Saudara, dua hal ini, apakah saudara orang yang telah diberkati keselamatan? Apakah saudara yang telah menjalani hidup sebagai orang percaya memberitakan Injil, kabar baik yang kita terima itu? Apakah saudara, kalau saat ini saudara dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan ketakutan, seperti 4 orang kusta ini, yang putus asa, yang tertolak, yang ketakutan, mereka maju ke perkemahan orang Aram, dan Tuhan melakukan perkara yang ajaib. Tuhan membukakan tikap-tikap langit untuk memberkati 4 orang kusta ini. Mereka yang kelaparan makan sampai kenyang. Mereka yang tidak punya harta benda, miskin, memiliki emas dan perak. Mereka saudara yang berpakaian combang-camping, memakai pakaian perwira, mungkin tentara, baju-baju yang indah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, 4 orang kusta awalnya itu menyembunyikan harta benda mereka. Tetapi selanjutnya ada satu perkataan menarik yang dikatakan oleh mereka. Tidak patut yang kita lakukan ini. Tidak patut kalau kita berdiam diri saja untuk tidak memberitakan Injil setelah kita mendapatkan kabar keselamatan. Tidak patut kalau kita, saudara, sampai saat ini dipelihara oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, di mana banyak orang yang ketakutan, di mana orang yang memiliki kekhawatiran, keputusasaan, saudara. Tidak patut kalau kita tidak menghibur mereka, memberitakan Injil kepada mereka. Kalau Tuhan memelihara kita dengan harta, keuangan yang sampai saat ini masih baik-baik, tidak patut kalau saudara berdiam saja, hanya menyembunyikan di rumah saudara. Tidak patut. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya mau katakan saudara, 4 orang kusta ini saudara mengatakan bahwa tidak patut kita berdiam diri saja. Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Tidak boleh tinggal diam. Kita harus memberitakan. Kita harus mengabarkan kabar baik ini. Kita harus berbagi karena kita telah diberkati oleh Tuhan. Saudara, pada hari Jumat saya seringkali membuat satu quote, mungkinnya kata-kata hikmat yang diambil dari ayat itu. Saya ambil kesimpulannya pendek sekali. Saudara, dari Amsal 11 ayat 24-25, siapa yang menebar harta tidak akan kekurangan, saudara. Situ dikatakan saudara, ketika kita berani memberi, berani membantu orang yang membutuhkan, Tuhan melihat kita adalah sebagai orang-orang yang bisa dipercaya untuk menyalurkan berkat daripada Tuhan. Tuhan akan menyediakan benih bahkan sampai berlimpah ruah. Demikian yang saya tulis, saya ingat itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita saudara dan saya tidak patut kalau kita tidak memberitakan kabar baik. Tidak patut kalau kita memiliki makanan, kita memiliki harta, tapi tinggal disembunyikan di rumah. Tidak patut kita melakukan itu. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk meringankan
2 Korintus 8 atau 2 Korintus 9 dikatakan, kalau kita membantu orang itu bukan karena kekurangan tapi supaya terjadi keseimbangan. Pertama-tama kita sebagai tubuh Kristus, kita tidak bisa berdiam saja. Di antara kita ada mungkin yang masih memiliki, tapi ada yang masih kekurangan. Kita harus membantu. Kita harus mendoakan teman-teman seiman kita khususnya dalam gereja ini dimulai. Kita juga harus membagikan dengan apa yang ada. Percaya saudara, Allah di sorga melihat kita sebagai orang yang bisa dipercaya, sehingga langit dibuka untuk mencerahkan berkat atau benih kepada kita secara berlimpah ruah, sehingga kita bisa terus menabur dan menabur, saudara. Karena Tuhan melihat kita sebagai orang percaya. Saudara yang kekasih, saya mau akhiri saudara firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kita saudara dan saya dalam kondisi kelaparan rohani, mari datang kepada Tuhan. Kalau saudara juga mungkin ada yang belum mengenal Tuhan, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ingat tadi saya sampaikan 4 orang kusta atau orang kusta itu lambang orang berdosa. Hari ini saudara harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat saudara. Maka saudara kehidupannya akan dipulihkan. Kalau saudara yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat, tapi saat ini mungkin saudara merasa khawatir yang berlebihan, merasa putus asa, sampai berkekurangan. Saudara yang dikasih Tuhan, datang maju kepada Tuhan. Tuhan akan melindungi saudara. Tuhan akan menjawab doa saudara. Ingat tadi Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Hatinya melekat kepadaku, maka Tuhan akan melindungi kita, menjaga kita. Kalau kita saudara dan saya berdoa, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan mendengar setiap doa-doa kita. Tuhan akan memberikan kesehatan, memberkati kita. Tuhan akan memberikan benih sampai berlimpah ruah. Agar apa? Agar kita menjadi berkat di tengah-tengah kondisi ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kondisi kelaparan ini sama seperti 4 orang kusta. Mereka yang berani maju dibedakan oleh Tuhan. Di tengah goncangan dunia ini, Tuhan akan membedakan siapa yang menyembah Tuhan dan siapa yang tidak menyembah Tuhan Yesus Kristus. Maliaki 3 ayat 18 dikatakan demikian. Mereka yang tidak menyembah Tuhan bisa saja orang fasik, bisa saja orang yang kafir, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak menyembah Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang fasik adalah orang yang memiliki Tuhan, tapi mereka tidak menyembahnya. Mereka apatis. Tapi kita saudara dan saya adalah orang-orang yang harus mengikuti Tuhan, harus melekat kepada Tuhan, harus mengasihi Dia, harus menyembah Dia. Maka kita saudara dan saya akan dibedakan oleh Tuhan. Datang kepada Tuhan, buka hati saudara, minta Tuhan memulihkan. Semakin bertumbuh di dalam mengenalkan Tuhan, luangkan waktu setiap hari untuk bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan firman-Nya, bersekutu di dalam hadirat-Nya. Tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman. Tuhan, Kau adalah Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Biarlah Tuhan pada kesempatan ini setelah hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan, mereka yang mendengar, jemaat-Mu atau siapapun yang mendengar apa yang boleh hamba-Mu sampaikan, kepada mereka yang belum mengenal Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biarlah jemaat yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang mendengar, buka hatimu, terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan. Biarlah Dia tinggal di dalam hati, menjadi Allah, menjadi Juru Selamat kalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika engkau sedang kekhawatiran, mengalami kekhawatiran, ketakutan, keputusasaan, buka hati, datang kepada Tuhan, minta Tuhan pulihkan, mendekat, melekat kepada Tuhan, maka Tuhan dari surga akan memulihkanmu.
Terima kasih Bapa. Lawat jemaat-Mu. Lawat mereka yang mendengarkan kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan ini. Nyatakan kuasa-Mu. Pulihkan hidup mereka. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri dengan doa. Angkat kedua tangan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah yang besar daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kasih daripada Allah Bapa. Persekutuan, perlindungan, bimbingan dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat berkelimpahan Allah yang kekal Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Tetap sehat, semakin melekat kepada Tuhan. Amin.